Akhirnya belum. Apa pokok? Buat itu. Apa ini? Dibuka lagi nih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, kesempatan dan keimanan kita sehingga kita bisa ikut kajian Matan Jazari bersama Umi Sufi pada pagi ini. Kemudian salat dan salam pula kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mukadimah, langsung saja kita kajian kita dengan mengucapkan ta'awudz Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jalla kepada Umi, kami silakan. Nah, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'uluman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma amin. Naam, akhwati fillah, insyaallah نواصل درسنا في الشرح المنظومة الجزرية في هذا اليوم يوم السبت. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pertemuan dua huruf, ya, tentang al-mutajanisain, mutaqaribain, dan mutabaidain, mutamathilain, ya. Kemudian sekarang coba kita akan bahas sedikit tentang babul lam, ya, bab al-lam. Bab lam yang dimaksud dengan lam di sini adalah lam sukun, ya, atau lam sakinah, ya, lam sakinah. Dan kita akan mengkhususkan lebih kepada lam sakinah, ya, di mana ada beberapa pembagian dari lam sakinah. Di antaranya pertama ada lam ta'rif, ya. Yang pertama lam ta'rif, kemudian yang kedua adalah lam fi'il, dan yang ketiga adalah lam harf, ya, lam harf. Dan ketiga lam ini seluruhnya adalah dalam keadaan sukun, ya. Pertama kita akan membahas tentang lam at-ta'rif. Ma hiya al-lam at-ta'rif atau ma huwa al-lam at-ta'rif? Lam at-ta'rif seperti yang sudah mungkin beberapa dari antunna sudah mengetahui adalah lam yang menunjukkan ma'rifah, ya. Lam yang menunjukkan ma'rifah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ya, suatu kalimat, suatu ism, bukan kalimat, suatu ism, dia bisa dalam keadaan bertanwin, bisa dalam keadaan
beralif lam, memiliki tanwin atau memiliki alif lam. Nah, contoh seperti kata qamarun, ya. Qamarun ketika dia bertanwin, maka ism tersebut adalah ism nakirah atau ism yang menunjukkan makna umum. Tetapi ketika kita berikan lam ta'rif, ya, lam sakinah li ta'rif, maka kalimat ism tersebut berubah, yang tadinya ism nakirah menjadi ism ma'rifah. Jadi fungsi dari lam ta'rif tadi adalah menta'rifkan atau mengkhususkan, membuat khusus kalimat tersebut. Yang tadinya umum menjadi khusus. Contoh ketika kita bilang baitun. Baitun dengan menggunakan tanwin, maka itu isim nakirah. Dia bebas, maknanya bebas, rumah yang mana saja, ya. Tetapi ketika kita berikan lam ta'rif, maka dia al-baitu, al-baitu. Maka statusnya berubah, yang tadinya umum menjadi khusus. Yang dimaksud al-baitu di situ adalah yang sedang dibicarakan pada pada percakapan tersebut. Misalkan hadzal baitu, maka yang dimaksud adalah khusus rumah yang sedang dibicarakan, bukan rumah yang lain gitu. Maka dinamakan lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam sukun yang berfungsi sebagai penunjuk benda atau penunjuk kata benda atau ism yang asalnya nakirah, atau tadi ya, tidak tentu, tidak tertentu ya, atau tidak dikenal, menjadi ma'rifah atau tertentu dan dikenal. Dan secara sederhana, lam ta'rif itu memiliki kesamaan makna dengan kata the dalam bahasa Inggris. Ya. Istilah lam ta'rif juga dikenal dengan nama alif lam sakinah atau alif lam sukun. Alif lam sukun. Jadi ini dulu ya pemaknaan dari kata lam ta'rif, ya. Slide berikutnya silakan. Nah, dalam bahasa Arab lam ta'rif nanti ada terbagi menjadi dua. Ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Ya. Dan ini tidak kedengeran ya? Kamu ngomong kedengeran? Iya. Kok bisa sih? Kan sudah di ini kan. Ya sudah, kamu jangan ngomong ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ya, entah itu durusul lughah, entah itu Arabiyah baina yadaik, maka pelajaran lam qamariyah dalam syamsiyah ini juga akan kita dapati ya. Karena Al-Qur'an dan bahasa Arab itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana pelajaran tajwid yang kita pelajari pada ayat-ayat Al-Qur'an adalah pelajaran bahasa Arab. Karena ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Nah, lam ta'rif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lam qamariyah atau lam al-qamariyah, dan yang kedua ada lam asy-syamsiyah. Ya. Kita bahas yang pertama dulu. Insya Allah untuk lam qamariyah Antuna sudah paham, ya, sudah tahu ya. Bahkan mungkin dari SD sudah berkenalan ya. Nah, lam qamariyah adalah alif lam yang lamnya itu mati dibaca jelas. Tandanya makanya ada tandanya ya, yaitu terdapat tanda sukun pada huruf lam. Dalilnya pada Tuhfatul Atfal, Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Bagi lam ta'rif itu terdapat dua hukum ya. Ulahuma, yang pertama idharuha, yaitu lam yang dibaca idhar atau lam sukunnya dibaca jelas. Fal ta'rifi, maka ketahuilah, yaitu qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, yaitu lam sukun atau lam ta'rif sebelum huruf
14 ya. Qabla arba'in ma'asyratin. Arba itu 4, ma'asyratin itu 10, 4 tambah 10 berarti 14. Khudh ilmahu, maka ambillah ilmunya. Mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu dari penggalan kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini huruf-huruf lam, alif, lam, qamariyah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini huruf alif, lam, qamariyah. Maka ketika lam ta'rif, ya, lam sukun, ya, lam ta'rif, lam sakinah, ya, atau dinamakan lam ta'rif, bertemu dengan 14 huruf ini, lam ta'rifnya atau lam sakinahnya dibaca jelas. Contohnya apa? Hamzah, kata akhirah. Minal akhirati, minal lam sakinahnya terdengar jelas, ya, dibaca izhar, dibaca izhar. Minal akhirati, itu contoh dari huruf ba. Apa ba? Minal baiti, minal baiti, ya. Itu lam sakinah juga dibaca jelas. Jadi yang dibaca izhar atau yang dibaca jelasnya itu adalah lam sukunnya, ya, lam sukunnya. Slide berikutnya silakan. Yang kedua, nah ini alif lam qamariyah terjadi apabila setelah huruf lam terdapat huruf berikut ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, atau kalau mau kita urutkan hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya. Contoh tadi al-alamin, al-akhiri, alhamdu, al-muflihun. Perhatikan al-akhir itu setelah lam ta'rif ada hamzah. Al-muflihun setelah lam ta'rif ada mim. Al-alamin setelah lam ta'rif ada huruf ain. Alhamdu setelah lam ta'rif ada huruf ha. Maka ketika bertemu huruf yang 14 ini lam ta'rifnya dibaca apa? Izhar atau dibaca jelas, ya. Insyaallah jelas juga, ya. Lanjut slide berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua akan kita bahas tentang lam asy-syamsiyah. Jadi nanti antum bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau lam syamsiyah itu kebalikan daripada lam qamariyah, di mana lam sukunnya itu diidghamkan, tidak dibaca, ya, tidak dibaca, melainkan diidghamkan ke huruf sesudahnya. Nah, biasanya dalam Al-Qur'an ada diberikan tanda tasydid apa? Tasydid atau syiddah. Kalau tadi alif lam qamariyah tandanya adalah sukun, ya. Tapi kalau alif lam syamsiyah itu diberikan tanda tasydid. Jadi tasydid itu sebagai tanda atau dhabt bahwa lam sukun di situ telah diidghamkan ke huruf berikutnya, ya. Nah, dalilnya dari mana? Bisa kita lihat dalam kitab Tuhfatul Atfal, Manzumah Tuhfatul Atfal, karangan Al-Imam Al-Jamzuri. Beliau mengatakan, "Fanihima idghamuha fi arba'in wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam."
Yang kedua dari lam ta'rif, ya, dari pembagian lam ta'rif adalah idghamnya, yaitu yang diidghamkan lam ta'rif yang diidghamkan, yaitu fi arba'in wa asyratin, juga dalam 14 huruf, ya, sama seperti lam qamariyah. Lam qamariyah tadi hurufnya 14, lam syamsiyah juga 14. Wa ramzaha fa'i, dan rumusnya, rumus di sini rumus itu jadi dari bahasa Arab, ya. Kata rumus dalam bahasa Indonesia itu diambil dari serapan dari bahasa Arab, ar-rumzu, ya. Rumusnya atau rumusnya adalah tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Kalau ini ambil huruf awalannya saja, ya, ambil huruf awalannya saja, yaitu to, fa, sod, ra, ta, dod, zal, nun, dal, sin, lod, afwan, lo, bukan zod, lo, zai, shin, dan lam. Ini ke-14 huruf al-qamariyah. Ya. Boleh slide berikutnya, Ma? Nah, ini contohnya, ya. Contohnya pada huruf zai. Lamnya tidak dibaca, tapi diidghamkan ke huruf zai. Jadi tidak dibaca al-zaituna, melainkan az-zaituna. Jadi di sini juga terdapat proses idgham, ya. Proses idgham. Lam sakinahnya diidghamkan pada huruf zai. Az-zaituna, az-zaituna, an-nas, alladzina berarti bertemu dengan huruf lam. Ar-Rahman bertemu dengan huruf ra, ya. Atau jika kita mau urutkan, hurufnya adalah ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, dan lam, nun. Enak nih pasangan-pasangan nih hurufnya nih, gampang dihafal, ya. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, dan lam, nun. Ini huruf lam syamsiyah. Huruf lam syamsiyah. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu tadi pembagian daripada lam ta'rif. Jadi kalau sebentar Afwan kita ini lagi ya, kembali lagi tadi ke pengertian lam sakinah. Lam sakinah atau lam sukun itu dia pertama ada terdapat pada ism tadi, yaitu lam ta'rif. Yang kedua terdapat pada fi'il. Ini akan kita bahas lam fi'il. Dan yang ketiga ada juga yang terdapat pada harf, kalimat harf, ya, yaitu lam harf, ya. Nah, lam sakinah yang berada pada ism tadi, lam ta'rif sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke lam sakinah yang berada pada fi'il atau lam fi'il, ya. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa, ya. Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak, ya, fi nahwi qul, contohnya seperti pada kata qul na'am, qul na'am. Contohnya pada kata atau pada kalimat pada jumlah qul na'am. Dan pada kata wa qulna, juga pada kata iltaqo. Maka perhatikan di sini lam sakinah pada kalimat qul na'am, di situ terdapat
lam sakinah terdapat pada fi'il, maka dinamakan lam fi'il. Coba siapa yang tahu? Qul di sini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amar. Dari kalimat apa? Qala yaqulu. Qul. Naam, qala yaqulu qul, ya. Maka ketika lam sakinah pada fi'il qul bertemu dengan nun, ya, na'am di situ, maka lam fi'ilnya dibaca izhar. Ya, tidak dibaca kun na'am. Ya, tapi dibacanya tetap qul na'am. Yang kedua, lam fi'il pada kalimat qulna. Coba kalau di sini qulna, fi'ilnya fi'il apa? Madi. Hah? Fi'il madi. Hah? Madhi atau amar? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Qultu qul. Nah, ya kan? Kalau di tasrif qala qala qalu qalat qalata qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Ya, di situ berarti fi'il madhi. Maka lam sakinahnya di situ dibaca izhar atau dibaca jelas. Kemudian yang ketiga pada kata iltaqo. Coba iltaqo di sini fi'il apa? Amar. Hah? Amar. Fi'il amr, yakin. Yakin fi'il amr. Itu fi'il apa? Iltaqo. Multaqo. Kita sering dengar multaqo al-ulama gitu kan. Multaqo siapa? Fi'il madi. Iya betul. Iltaqo di situ fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Jadi pada kata iltaqo di situ juga lamnya dibaca izhar. Iltaqo ini fi'il madinya berapa huruf? 5 huruf, ya. Hamzah, lam, ta, qaf, dan alif di akhir. Kalau kita tasrif, iltaqo yaltaqi, ya, iltaqo yaltaqi. Jadi termasuk fi'il khumasi, ya, fi'il khumasi. Khair. Nah, jadi ingat ya, lam sakinah atau ya lam fi'il, ya, lam fi'il itu seluruhnya dibaca apa? Izhar. Kalau tadi kan lam ta'rif ada dibaca izhar, ada dibaca idgham. Yang dibaca izhar adalah lam qamariyah dan yang dibaca izhar terbalik. Yang dibaca izhar adalah lam qamariyah dan yang dibaca idgham adalah lam syamsiyah. Nah, lam fi'il semuanya dibaca izhar atau jelas. Kecuali. Nah, ternyata ada pengecualian di sini. Apa pengecualiannya? Jika huruf sesudahnya huruf ra atau huruf lam, maka dia dibaca idgham. Contohnya pada kata qul rabbi. Maka kita tidak membaca qul rabbi, berat. Lidah terasa berat ya. Coba ucapkan qul rabbi, berat kan? Maka diidghamkan di situ qur rabbi. Qur rabbi. Dan kalau kita bedah dari segi pertemuan dua huruf, di sini dari segi makhraj sifat berarti qur rabbi dinamakan idgham. Idgham apa coba? Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Lam dan ra itu berdekatan makhrajnya tapi berbeda sifat ya. Maka di situ diidghamkan.
Pengecualian yang kedua adalah kullahum. Kullahum. Lam sakinah bertemu dengan lam, ya. Nah, kalau dari segi pertemuan dua huruf, makhraj sifatnya di sini disebut apa? Idgham apa berarti? Mutamatsilain, ya. Bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat, ya. Kalau dari segi harokat dinamakannya apa? Shagir. Betul, shagir karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Baik. Paham ya? Jadi lam fi'il semuanya dibaca izhar kecuali jika bertemu ra atau bertemu lam, yaitu pada kata qur rabbi dan kata kullahum. Ya, kullahum. Mangga slide berikutnya. Oke, yang ketiga adalah lam harf, ya. Lam harf, yaitu lam sukun, ya, yang terdapat pada harf, kalimat harf, ya. Kan kalimat itu hanya ada 3 kan dalam bahasa Arab, ya, yaitu ada kalimat ism, kalimat fi'il, dan kalimat harf, ya. Nah, lam sukun yang berada pada kalimat harf itu terdapat pada kata bal dan kata hal. Bal dan hal. Jadi bal artinya apa? Akan tetapi. Hal artinya apakah, ya? Apakah. Nah, hal dan bal di situ adalah lam harf, ya. Bagaimana hukumnya lam harf tersebut yang terdapat pada kata hal dan bal? Hukumnya seluruhnya dibaca izhar, ya. Selalu dibaca izhar, ya. Kecuali ada yang dibaca idgham jika sesudah lam bal, ya, jika bal bertemu dengan lam atau ra, ya. Bal ketika bertemu lam dan ra dia diidghamkan. Seperti apa? Bal rafa'ahu Allah. Dia dibaca tidak bar rafa'ahu, tapi bal tidak bal rafa'ahu, melainkan bar rafa'ahu Allah, ya, dibaca idgham. Kecuali pada saktah. Saktah yang mana? Yang ada di yang ada di surah Al-Mutaffifin. Maka di situ bal bertemu huruf ra tidak diidghamkan, melainkan dibaca izhar karena saktah, ya. Bal rana ala qulubihim. Ya. Itu ya. Jadi hal dan bal seluruhnya dibaca izhar kecuali ketika bertemu lam dan ra. Ketika bertemu lam dan ra. Sudah selesai ya, ini slide-nya ya. Oh, ternyata cuma sedikit. Baik. Itu mengenai lam sakinah, ya. Mengenai lam sakinah. Oh, ini sedikit ya. Sebentar ya, akhwat. Ya, memang bab lam sakinah ini kalau dalam Jazari itu tidak terlalu banyak dibahas. Yang lebih banyak dibahas itu pada Tuhfatul Atfal. Baik. Kita langsung ke bab dhad dan bab dha saja ya. Ini gimana ya?
sama Farah boleh sebentar ke ini dulu, bantu dulu. Ya, kita langsung ke bab berikutnya yaitu bab bad dan dha ya. Bab bad wa dha. Oke. Dalam Manzumah Jazariyah terdapat bab khusus yang berbicara tentang dhad dan dha ya. Qala an-nazim rahimahullahu taala wad-dhad bi-istitalati wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'azmul hifdhi ayqidh wa anzir 'azma dhahril lafdhi ظاهر لظى شواظ كظم ظلما اغلظ ظلام ظفر انتظر ضما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى كالحجر ظلت شعراء ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فالضو جميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي الضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم والضر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. Babnya cukup panjang ya. Dalam Manzumah Jazariyah ada 10 bait ya. Ada 10 bait. Nah, mengapa Imam Ibnul Jazari membuatkan bab khusus mengenai huruf dhad dan huruf dha? Karena memang kebanyakan
sering salah menyebutkan atau sering tertukar antara huruf dhad dan huruf dha. Sementara dalam Al-Qur'an huruf dhad dan huruf dha itu banyak yang saling bergandengan, ya, berdekatan posisinya. Sehingga ketika salah dalam melafazkan mana huruf dha dan mana huruf dha itu berpotensi pada lahan jali tab'an, ya, mengubah huruf. Dan mengubah huruf itu termasuk lahan jali tentu jika dilakukan secara sengaja itu haram, ya. Pada bait yang pertama, wadhada bistitalati wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Dan huruf dhad itu memiliki sifat istitalah, ya. Memiliki sifat istitalah. Dan wa makhraji mayyiz. Dan dari segi makhraj juga tentu harus dibedakan, ya. Harus dibedakan antara huruf dhad dengan huruf dha, ya. Mayyiz min adh-dha'i. Bedakan dari huruf makhraj huruf dha. Wa kulluha taji, dan seluruhnya sudah didatangkan pada makhrajnya masing-masing, ya. Maka maka harus tepat dalam melafazkan makhraj huruf dhad dan huruf dha. Coba huruf dhad makhrajnya di mana? Dhad. Apa? Huruf dhad apa, Ma? Ujung lidah. Yakin ujung lidah? Di sisi di lidah nih. Ya, Tepi lidah. Tepi lidah, bukan ujung lidah, ya. Dhad tepi lidah, hafatul lisan bertemu dengan geraham, ya. Bertemu geraham atas, bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, bisa dua-duanya. Adapun huruf dha di mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Ya, betul. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Atau ujung lidah bergesekan dengan ujung gigi seri atas, ya. Makanya dari segi makhraj jelas berbeda, ya. Kalau huruf dha itu dari tepi lidah, kalau huruf dha itu dari ujung lidah. Dan dari segi sifat pun huruf dha dan huruf dha ada perbedaannya juga, ya, meskipun banyak samanya. Kalau dari segi persamaannya, dhad dan dha itu sama-sama jahar, ya. Tidak ada hembusan suara, tidak ada hembusan nafas. Baik dhad maupun dha. Yang kedua, persamaannya dari segi isti'la, ya, naik turunnya pangkal lidah. Dha dan dhad dua-duanya huruf isti'la. Yang ketiga, persamaannya dari segi mendekat menjauhnya permukaan lidah ke langit-langit. Itu sifat irtibaq, ya. Jadi baik dhad maupun dha dua-duanya memiliki sifat irtibaq, ya. Yang keempat, persamaannya adalah dari segi mudah atau sulitnya keluar suara, yaitu sifat ismat, di mana dhad dan dha sama-sama ismat, ya. Termasuk sulit yang keluar, ya, huruf yang sulit keluar dari pengucapannya. Adapun itu persamaannya, ya. Jadi jahar, isti'la, irtibaq dan ismat. Tapi ada perbedaannya juga, yaitu dari segi apa? Dari segi suara, ya. Kalau huruf dhad dia sifatnya enggak sama juga, ya. Afwan. Dari segi suara juga sama berarti dia.
sama-sama rokhawah, ya. Jadi dhad itu rokhawah, dha juga rokhawah atau rikhwah, ya. Jadi dari segi suara dua huruf ini semuanya mengalir, ya, tidak tertahan. Karena yang tertahan adalah huruf hajid, qatin, bakat, ya. Huruf qalqalah ditambah hamzah ditambah kaf ditambah ka. Itu huruf syiddah, ya. Nah, tetapi ada tambahan sifat bagi huruf dhad, yaitu apa? Sifat istiqalah. Ini yang membedakan antara dhad dengan dha, ya. Kalau dhad itu istiqalah memanjang. Walau sementara dha dia tidak memiliki istiqalah, ya. Walla minal dhilli langsung saja, ya. Nah, tempat-tempat mana saja yang kemudian berpotensi berpotensi untuk terjadi pertukaran atau mutasyabih antara dha dan dha, atau tempat-tempat mana saja yang perlu diperhatikan supaya jelas perbedaan antara dha dan dha-nya. Yang pertama adalah pada kata al-dha'nu. Fil dha'ni dhillu. Coba silakan slide berikutnya, Ma. Nah, ini. Pada kata al-dha'nu. Kata al-dha'nu artinya adalah rihlah atau berjalan, ya. Terdapat di surat An-Nahl. Fil dha'ni dhillu, fil dha'ni di surat An-Nahl. Jadi jangan sampai al-dha'nu, tapi al-dha'nu. Al-dha'nu, ya, al-dha'nu. Mama yang mana itu? Mama kelewat ya kayaknya. Enggak. Belum sampai gitu. Satu lagi. Enggak mundur tapi maju. Oh, berbeda ya? Kok beda ya? Ya, nah ini betul. Nah ini. Pada kata al-dha'nu, ya, itu harus jelas huruf dha, bukan huruf dhad, ya. Al-dha'nu, al-dha'nu. Yang kedua, pada kata al-dha'nu cuman ada satu tempat saja, ya. Tadi di surat An-Nahl ayat 80. Yang kedua, pada kata al-dhillu. Al-dhillu itu ada di ada di surah Al-Baqarah, ya, artinya naungan, al-dhillu, ya. Terdapat pada 20 tempat. Oh, enggak, bukan 20 tempat malah. Al-dhillu itu terdapat pada 33 tempat, ya. 32 tempat ini, bukan 22. Al-dhallu yang artinya naungan itu terdapat pada 32 tempat dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertamanya ada di surat Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, ya. Tapi ada 32 tempat. Yang ketiga pada kata al-zuhru, al-zuhru yang artinya punggung, ya. Al-zuhru salat zuhur. Kalau punggung itu al-zuhru, salah. Al-zuhru yang artinya zuhur, ya, waktu zuhur. Al-zuhru yang artinya waktu zuhur. Dalam Al-Qur'an terdapat pada 2 tempat saja, ya. Yaitu di surah An-Nur dan surah Ar-Rum, ya. Surah An-Nur dan surah Ar-Rum, yaitu pada kata hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati dan wahina tuzhirun. Itu artinya salat zuhur, ya. Yang keempat pada kata al-uzmu. Uzmu itu artinya apa?
artinya besar atau dahsyat, ya. Besar atau dahsyat. Itu ada 113 tempat. Masya Allah. Ada 113 tempat, bukan 103 tempat ya. 113 tempat. Ya, 100 dibetulkan ya, 113 tempat. Awal yang pertama yang disebutkan adalah pada surah Al-Baqarah, walahum adzabun adzim. Tebalkan dha-nya. Azim gitu ya. Karena huruf dha di situ. Yang keempat pada kata al-hifdzu ya. Al-hifdzu itu terdapat pada 44 tempat. Ini kok salah semua ya? Bukan 42 tempat, melainkan 44 tempat ya. Yang pertama itu di surah Al-Baqarah ayat 238 yaitu hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta ya. Itu kata al-hifdzu. Nah, slide berikutnya silahkan. Berikutnya pada kata aiqil. Ini kita masih bahas huruf dha-nya ya, huruf dha ya. Aiqil itu hanya ada satu tempat pada di surah Al-Kahf. Wa tahsabuhum aiqadha. Aiqadha ya, aiqadha itu huruf dha ya. Kemudian yang ketujuh kata al-inzar. Al-inzar artinya penangguhan ya. Terdapat pada 20 tempat. Yang pertamanya adalah di surah Al-Baqarah ayat 162. Ya. Walahum yunzarun. Itu dari kata al-inzar ya, yunzarun ya. Jadi tidak diringankan azabnya untuk mereka, tidak pula ditangguhkan. Itu al-inzar. Yang ke-8 kata al-azmu. Kalau tadi al-uzmu ya, al-uzmu tadi ada 113. Kalau al-azmu itu artinya tulang. Itu hanya berada pada 15 tempat saja ya. Perhatikan nih akhwat, beda harokat saja beda makna ya. Al-uzmu, al-uzma ya. Al-uzmu, al-azmu ya. Apalagi tadi al-zuhru, al-zahru ya, beda harakat beda makna. Nah, al-azmu di sini artinya tulang ya. Contoh yang pertamanya di surah Al-Baqarah terdapat di 15 tempat. Wanzur ilal 'idhami. Wanzur ilal 'idhami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma ya. Yang ke berikutnya, yang ke-9. Nah, kata al-zahru. Kalau tadi al-zuhru waktu zuhur, al-zahru itu artinya punggung, ya. Terdapat pada 16 tempat dan awalnya disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 101. Wara'a zuhurihim. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Tapi seolah-olah mereka tidak mengetahuinya ya. Kemudian berikutnya di yang ke-10 pada kata al-lafzu. Al-lafzu artinya lafaz atau ucapan ya. Hanya terdapat pada satu tempat yaitu di surah Qaf. Yang sudah menghafal surah Qaf ya. Ma yalfidhu min qaulin ya illa ladaihi raqibun atid. Ya, yalfidhu di sini pada kata al-lafdhu. Ya. Itu yang ke-10. Slide berikutnya, yang ke-11. Yang ke-11 pada kata zahir. Kata zahir artinya fisik, ya. Itu terdapat pada beberapa tempat ya, pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Contohnya ya, yang pertama kali disebutkan adalah di surah Al-An'am ayat 120 ya. Apa itu? Wadharu zahiral ismi wa batinah. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah fisik, maksudnya fisik dari dosa, atau fisik dosa itu maksudnya dosa yang dilakukan secara
terang-terangan, wa batinuha, ataupun dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi ya. Itu pada kata zahir. Berikutnya yang ke-12 ada pada kata lawo. Lawo, apa artinya lawo? Artinya api yang menyala-nyala. Itu terdapat pada 2 tempat saja dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Ma'arij. Ya, salah satunya di surah Ma'arij ya. Kalla innaha lawo. Lawo nazza'atan lisyawa. Ya. Yang ke-13 pada kata syuwalun. Syuwalun. Artinya nyala atau kobaran api. Terdapat pada 1 tempat saja, yaitu di surah Ar-Rahman. Yursalu alaikuma syuwalun. Ya. Yursalu alaikuma syuwalun. Ya. Yang ke-14 pada kata al-kalmu. Kalmu itu artinya apa? Menahan. Ya, terdapat pada 6 tempat. Dan yang pertamanya disebutkan di surah Ali Imran. Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi kadhim, al-qidmu ya. Kemudian berikutnya yang ke-15, bajunya kena ompol sorry. Tapi aku mau punya mati. Itu sama abang. Bang Sabik, bareng-bareng nak solih. Nah, yang ke-15 pada kata al-zulmu ya, yang artinya zalim. Ini kata zalim ini banyak sekali ternyata ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Terdapat pada kata mi'atani wa tis'atu wa thamanun ya, 289 tempat. 289 tempat. 289 tempat. Sini. Iya, anak-anak. Biar nanti yang pegang, Mak. Kamu saya. Nah, berikutnya kada al-zalim ya, al-zulmu, yaitu pada 289 tempat. Yang pertama disebutkan pada di surah suara anak-anak terdengar ya? Kapan ya? Itu pada kata wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin al-zulmu ya. Jadi kata zalimin itu dari akar kata dari kata al-zulmu. Nah, berikutnya slide berikutnya yang ke-16. Kata al-ghilzah. Al-ghilzah itu artinya keras atau kasar ya. Terdapat pada 13 tempat dalam Al-Qur'an. Yang tadi ya, ghalidhal qalbi walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Ghalidha al-ghulzu ya. Artinya keras. Berikutnya yang ke-17 ada kata zalam. Zalam. Bedakan antara zulmu dengan zalam ya. Kalau tadi al-zulmu itu kezaliman, kalau al-zalam itu artinya kegelapan ya. Al-zalam terdapat pada 26 tempat ya. Yang pertama yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 175. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ya, kata dhulumat ya. Itu yang keberapa? Yang ke-17.
Ya tadi kata apa? Al-zalam, ya, yang artinya kegelapan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Berikutnya yang ke 18 kata al-dhufru. Dhufru itu artinya kuku, ya. Al-dhufru itu artinya kuku atau cakar, ya. Hanya terdapat pada di satu tempat saja di surah Al-An'am. Au 'alal ladzi wa 'alal ladzi hadu harramna 'alaihim harramna kulladzi dhufur, ya. Walalladzina hadu, jadi kepada orang-orang Yahudi itu diharamkan semua hewan yang memiliki kuku atau memiliki cakar, ya. Berikutnya yang ke-19 kata al-intidhar. Al-intidhar artinya menunggu atau menanti. Siapa yang sedang menanti? Ada yang sedang menanti? Kita semuanya menanti, ya. Menanti kematian, menanti kiamat, ya Allah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, ya. Nah, apa tadi al-intidhar, ya, terdapat pada 26 tempat, ya, 26 tempat. Yang pertama itu yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, ya. Kemudian yang ke-20 kata al-dhama. Al-dhama artinya haus, ya. Terdapat pada 3 tempat, ya. Salah satunya pertama disebutkan di surah At-Taubah ayat 120, ya. La yusibuhum dhama'u wala nasab, ya. Mereka tidak akan merasakan yang namanya haus maupun letih, ya. Haus maupun letih. Al-dhama, ya. Dhama itu artinya haus. Oke, slide berikutnya silahkan. Yang berikutnya yang setelah al-dhama, yang ke-21 kata al-dhafru. Kalau tadi al-dhufru, dhufru itu tadi kuku. Kalau al-dhafru, al-dhafar, ya, al-dhafar itu artinya kemenangan. Ada pepatah yang mengatakan apa? Man sabara dhafira. Ya, man sabara dhafira. Orang yang bersabar itu pasti akan menang, ya. Jadi yang mau menang harus sabar, ya. Kalau enggak sabar, insya Allah nggak menang, ya. Jadi harus bersabar akhwat, ya, dalam segala cita-cita, ya, dalam segala bentuk apa namanya yang sedang kita usahakan, ya. Allah faru, ya, itu ada di satu tempat saja di surah Al-Fath, ya. Mim ba'di an aghfarakum alaihim, an aghfarakum alaihim. Jadi aghfara di situ artinya setelah Allah memberikan kemenangan kepada kalian atas mereka. Kemudian yang ke-22 al-dhannu artinya prasangka. Dengan berbagai macam bentuknya, ya. Baik kalau al-dhannu itu kan ism. Bisa juga dengan ya dhunnuna, tadhunnuna, ya, itu juga dhununa, itu juga dhan, ya, sama, ya, satu akar katanya dhan. Itu terdapat pada 99 tempat. Bukan 69, ya, 99 tempat. Ya. Yang pertama disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu kata al-dhann, ya. Berikutnya 23 al-wa'dhu. Sabar, ya. Ini antuna biar tahu huruf-huruf yang ditulis dengan huruf dha, ya. Sampai sedetailnya ini Imam Ibnu Jazari menuliskan dalam manzumahnya. Al-wa'dhu artinya nasihat, ya. Terdapat dalam 25 tempat. Bukan 24, ya. 25 tempat. Yang pertama disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 66. Ya, itu apa?
wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi mau'izah itu dari kata al-wa'dhu ya. Mau'izah. Nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang ditulis dengan huruf dha ya. 23. Oh, masih ada. Ada sekitar Masya Allah, ada sekitar 30. Ada 31. 31 yang ditulis dengan huruf dha. Selanjutnya setelah al-wa'dhu ya. Nah, sedikit ada pengecualian yaitu surat pada kata idin ya, yang di surah Al-Hijr ya ayat 91 itu dibacanya dengan dhad ya. Jadi ada idina, ada idina ya. Nah, di surat Al-Hijr itu menggunakan dhad, idina. Jangan sampai tertukar. Yang di surah Al-Hijr menggunakan huruf dhad ya. Dan yang ke-24 kata dhalla artinya menjadi. Dhalla menjadi. Itu terdapat pada 9 tempat saja. Dan yang pertama disebutkan di surah An-Nahl ya ayat 58. Dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim ya. Dhalla jadilah wajahnya itu kehitam-hitaman ya. Disebabkan karena dia itu marah yang semarah-marahnya. Ini ayat ini disebutkan ketika memberikan gambaran seorang ayah jika lahir anaknya itu seorang perempuan. Jadi Arab jahiliyah itu dulu kalau pas tahu anak yang dilahirkan itu perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Wajahnya itu langsung menghitam ya, saking tidak menerima ya, tidak menerima kelahiran anak seorang perempuan. Makanya saking tidak maunya mereka mendapatkan anak perempuan itu dikuburnya hidup-hidup ya, dikuburnya hidup-hidup. Kata seorang Umar bin Khattab ya, ketika masih jahiliyah, beliau pun sempat melakukan hal yang sama ya, sempat mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya yang ke berapa? Nah, kata dhalla itu termasuk dengan dhalta, dhaltum, dhallu. Tadi kan di di baitnya ya, wa dhalta dhaltum wa birumil dhallu. Jadi kata dhalta akifa fa dhaltum tafakkahun la dhallu min ba'dihi yakfurun. Jadi dhalla, dhalta, dhaltum. Itu satu akar kata ya, satu akar kata ya. Itu ada di beberapa tempat, ada di kata di surah Taha, Al-Waqi'ah, Fadhaltum tafakkahun, ada di surah Ar-Rum, Al-Hijr, dan lain sebagainya. Fayadlalna, ya, yadlalna ma'al muhtadhiri. Yadlalna itu juga dari kata dhalla, ya. Itu turunannya ya. Dhalla, dhalta, dhaltum, dhallu, yadlalna, ya, itu satu akar kata. Berikutnya yang ke-25 pada kata al-hadhru. Al-hadhru. Dan al-hadhru ya. Nah, kata al-hadhru itu artinya terhalang, hanya pada satu tempat saja di surah Al-Isra. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Jadi mahdzura di situ artinya terhalang. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kemudian yang ke-26 kata al-muhtadhir. Al-muhtadhir itu artinya pohon dan duri-duri yang kering ya. Pohon dan duri-duri kering yang dijadikan kandang binatang. Hanya terdapat pada satu tempat, itu di surat Al-Qamar ya. Fakanu kahashimil muhtadhir. Fakanu kahashimil muhtadhir. Maka mereka seperti binatang yang seperti kandang binatang yang dari pohon dan duri-duri kering. Coba nanti dilihat tafsirnya apa ya. Kemudian berikutnya yang ke-27 kata fadhan. Fadhan itu artinya apa? Orang yang keras hati juga ya. Orang yang keras hati ya.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Hanya di satu tempat itu saja. Kemudian yang ke-28 kata an-nadharu. Itu artinya menyaksikan, melihat ya. Dari kata nadhara itu terdapat pada banyak ya, 86 tempat. Ya, yang pertama disebutkan di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun ya. Itu di An-Nadhr pada surah Al-Baqarah. Nah, kemudian Imam Ibnul Jazari mengatakan illa biwailun hal wa ula nadhirah. Kecuali pertama pada wailun. Wailun di sini yang dimaksud adalah surah Al-Mutaffifin. Maka itu menggunakan dha ya. Nadratan na'im. Bukan menggunakan dha, hati-hati ya. Pada surah Al-Mutaffifin tidak menggunakan dha tapi menggunakan dhad. Nadratan na'im. Illa biwailun. Hal, yang kedua hal itu maksudnya adalah surat Al-Insan. Wailun, surat Al-Mutaffifin karena awalnya diawali dengan kata wailun. Wailul lil mutaffifin gitu ya. Hal, kenapa dimaksudnya Al-Insan itu hal? Karena Al-Insan diawali dengan kata hal. Hal ata 'alal insani ya. Jadi hal di situ maksudnya adalah surah Al-Insan. Nah, di situ dhad menggunakan dhad. Walaqahum nadratau wasurura. Nadratau wasurura. Bukan nadhrah ya, tapi pakai dha. Dan yang ketiga di surah Al-Qiyamah ya, yaitu pada kata nadhirah ya, awalnya. Karena kan di situ ada nadhirah, ada nadhirah. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama menggunakan dhad, yang kedua menggunakan dha ya. Harus diperhatikan beda ya. Pertama dhad, kedua dha. Itu yang ke-28. Kemudian yang ke-29 yaitu pada kata al-ghaidhu. Wal ghaidhu lar'adu wa hudum qasirah. Ya, slide berikutnya mah. Yaitu al-ghaidhu yang artinya marah atau dengki ya terdapat pada 11 tempat. Yang pertama yang disebutkan adalah surah Ali Imran. Ya, addu alaikumul anamila minal ghaidh ya. Ini pakai dha. Kemudian ada pengecualian kata ghaidhu ya, yaitu pada surah Ar-Ra'd dan surah Hud. Surah Ar-Ra'd dan surah Hud. Di surah Ar-Ra'd itu menggunakan dha, bukan dha, bukan ghaidhu tapi ghaidhu. Wa ma taghidhu du. Wa ma taghidhul arham. Dan yang di surat Hud wa ghidha, bukan ghidha ya. Wa ghidhal ma'u ya, menggunakan huruf dhad di surah Ar-Ra'd dan surah Hud. Kemudian yang ke-30 pada kata al-hadzu. Al-hadzu. Tadi ghaidhu artinya marah. Berikutnya yang ke-30 al-hadzu ya. Artinya balasan ya, terdapat pada 7 tempat. Alla yaj'ala lahum hadza. Alla yaj'ala lahum hadza fil akhirah ya. Surah Al-Imran ayat 176. Nah, berikutnya juga ada di lal hadzu wal hadzu lal hadzu 'ala ta'ami ya. Nah, tetapi lal hadzu bukan kata al hadzu yang ditempelkan dengan kata at-ta'am. Jika yang ditempelkan dengan kata at-ta'am itu menggunakan huruf dhad, bukan dengan huruf dha ya. Seperti di surah Al-Fajr, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pokoknya al-haddu kalau nempelnya ke kata ta'am itu menggunakannya huruf dhad, bukan huruf dha ya. Tadi Al-Fajr, terus surah Al-Haqqah, wala yahuddu
ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga di surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka anak-anak tuh kalau sedang menghafal hati-hati, Al-Haqqah dan Al-Ma'un dua kata-katanya sama, ya. Jangan sampai tertukar. Nah, itu ya, jika ditempelkan dengan kata at-ta'am, maka dia menggunakan huruf dod, bukan huruf dha, ya. Kemudian yang ke-31 ya. Yang ke-31 kata dhanin. Dhanin. Pada apa namanya? Yang di surat At-Takwir ya. Coba surat At-Takwir gimana? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, itu yang di surat At-Takwir ternyata para qurra berbeda pendapat ya. Apakah itu ditulis dengan huruf dod, apakah ditulis dengan huruf dha ya. Nah, yang menuliskan dengan huruf dod itu adalah kita salah satunya, yaitu riwayat Hafs ya. Riwayat Hafs an Asim itu menulisnya dengan huruf dod ya. Yang artinya apa? Bakhil. Ya. Bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Adapun dhanin itu bermakna muttahim. Nah, coba nanti dikaji lagi ya artinya ya. Kalau menggunakan dhad apa? Kalau menggunakan dha itu apa? Nah, itu tadi yang ke-31 ya. Wa in talaqayal bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'addu dhalimu. Jadi akhwat, tadi 31 tempat yang ditulis dengan huruf dha ya. Kemudian bagaimana jika kedua huruf tadi bertemu? Maka wajib diperjelas dua-duanya. Seperti pada apa? Seperti pada surah Alam Nashrah ya, surah Al-Insyirah. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak ya. Makhrajnya berbeda ya. Kemudian juga pada kata wadurra ya. Nih. Bisa enggak gua diganti? Belum, lagi itu perpisahan Abang Ali. Jadi ama Waina belum bisa ditelepon. Yang pertama tadi pada kata anqadha dhahrak, yang kedua pada kata ya'addu dhalimu. Ya'addu dha, ya'addu dhalimu ya. Kemudian dod dengan ta pada kata wadurra, kemudian dha dengan ta pada kata wa'alta, dan yang keempat dod dengan huruf ta pada kata afaltum ya. Wasaffiha jibahuhum alaihimu, dan perjelas juga huruf ha pada kata jibahuhum dan pada kata alaihimu ya. Jibahuhum, coba di situ ada berapa ha? 2 H ya, yang setelahnya ada huruf mim. Kadang beberapa ummahat agak kesulitan membaca dengan jibauhum katanya. Bukan jibauhum tapi jibahuhum. Haknya dua-duanya harus jelas. Tidak boleh salah satunya menjadi samar. Nah, di akhir baitnya yang berbicara tentang dhad dan dha, Nazim atau Imam Ibnu Jazari memperingatkan untuk tetap menjelaskan huruf H ya pada kata jibahuhum dan kata alaihimu. Jadi tidak boleh diidghamkan, juga tidak boleh salah satu hurufnya kemudian berubah ke huruf yang lain, atau salah satu hurufnya dibaca tidak jelas
Sementara yang lainnya jelas. Tidak boleh dua-duanya harus jelas ya. Tidak boleh, harus adil dalam memberikan hak huruf dari huruf-huruf tersebut. Tidak boleh satu diberikan haknya, satu yang lain tidak ya. Itu tidak adil namanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 2 bab ya. Yaitu bab lam sakinah yang terdiri dari lam ta'rif, lam fi'il dan lam harf. Dan yang kedua bab tentang dhad dan dha ya. Insyaallah pekan depan kita bertemu di bab an-nun wal mim al-musyaddadatain wal mim as-sakinah. Nah, ini bab yang paling mudah ya. Karena nun sukun dan tanwin maupun nun sukun itu adalah bab yang banyak kita sudah pelajari. Tapi supaya lebih afdal tentu kita bahas juga ya. Karena kita langsung mempelajarinya dari sumbernya, yaitu dari Manzumah Jazariyah ya, sumber daripada kitab induk daripada ilmu tajwid. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tanya Pak, kita tutup. Ya, tidak ada Umi. Tidak ada ya, insya Allah jelas ya. Harus bisa lagi nanti menerangkan ke yang lain tentang bab dhad dan dha. Jadi nanti kalau misalkan ada yang baca ada yang setoran hafalan misalkan ya di surah apa tuh tadi, di surah At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, itu huruf dha atau huruf dha gitu kan. Nah, terutama ada di surah Al-Insan ya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Itu juga tuh perhatikan antara dha dengan zal. Ya, mana yang dibaca dha, mana yang dibaca zal. Nah, tentu itu akan lebih afdol kalau antunna paham bahasa Arab. Tanpa dihafal pun bisa membedakan kalau udah bisa bahasa Arab ya. Kalau belum paham bahasa Arab kan harus dihafalkan, repot ya. Tapi kalau sudah tahu bahasa Arab, sudah tahu artinya, tanpa dihafal kata-katanya pun secara otomatis nanti sudah tahu sendiri mana yang dibaca dhad, mana yang dibaca dha, mana yang dibaca zal, mana yang ditulis dengan sin, mana yang ditulis dengan shad ya, dan mana yang ditulis dengan qaf atau kaf. Seperti itu. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhai majelis kita pagi ini dan memberikan pahala yang tidak terbatas untuk kita ya. Dan semoga menjadi salah satu sebab datangnya ilmu dan cahaya dalam hati kita. Datangnya salah satu menjadi sebab datangnya keistiqomahan untuk kita senantiasa di jalan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada yang hak itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah datangnya dari saya atau dari syaitan ya, saya bermohon ampun atasnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum jami'an. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka